pada waktu saat cairnya daripada bantuan tunai, pada nyari nggak? Lupa kan? Bicara. Maka dikatakan satu bicara yang paling besar buat kita bukan bansos, bantuan sosial, baik dari gubernur presiden, bukan bantuan yang datangnya untuk uang tunai atau cair, tapi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu kan Habib Ali, faman faja'athu hazil bisyarah wa talaqqaha biqalbin salim faqad hudiya ila siratin mustaqim. Itu bisyarah yang paling besar. Kita kerumunan enggak apa-apa. Buat mendapatkan 600 rupiah, 600 ribu rupiah aja. Pada dorong-dorong nggak jejel-jejelan, ya. Nggak tahu adanya kontak itu yang berdekatan, nggak takut yang namanya corona, takut nggak? Itu namanya kepikiran itu apa? 600 ribu. Itu pada kumpul dapat bansos, paket sembako. Pada takut nggak waktu saat itu mau corona? Enggak. Ini kita kan untuk Rasul udah takut-takut semuanya. Boleh seimbang, ya. Selagi kita menjalankan apa yang dianjurkan oleh pemerintah gugus COVID, ya sudah kita laksanakan. Tapi jangan terlalu takut sehingga kita nggak maulid, nggak bersalawat. Belum tentu tahun depan kita ada umur lagi. Udah pada yakin apa? Tahun depan aja dah udah gede-gedean. Ya, maulidnya jalan terus, kita udah nggak ada, udah mati. Itu rasa ta'zim, menghormati. Nah kita malu kepada Rasulullah, kita malu mengaku umatnya. Pengorbanan apa? Sekarang apa tanda rasa terima kasih kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita cuma menyakitin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua sunah-sunahnya itu Nabi yang kita jadikan seharusnya dijadikan idola, semua kita sepelekan, kita abaikan. Udah sekarang cara pergaulan ini udah nggak cara pergaulan yang dianjurkan oleh Nabi. Cara berpakaian kita, cara makan lagi, apalagi caranya itu ibadah, jauh. Saya tanya, kalau Anda sekarang dibuat keperluan keluarga ini sekarang ada, besok kagak, nguring kagak nih? Ini keluarga nguring kagak? Nah, kalau kita ngikut tuh Nabi keluarganya, baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, lam yasba' salasa ayyamin mutalawiyat. Keluarga Nabi itu nggak pernah merasa kecukupan 3 hari berturut-turut. Kalau hari pertama cukup, kedua cukup, ketiga pasti kagak. Ini sekarang cukup, besok kagak, besok cukup, besok kagak. Nggak pernah ber3 hari berturut-turut. Ini kita masih ada beras, ada minyak nggak bisa habis. Itu daging yang tahun kemarin buat korban itu masih ada tuh di freezer. Dibilang susah. Ini otak kita nih kemana? Akhirnya kita semua menjadikan manhaj akhir kita ini cuma dunia. Sama rakus dan sebagainya, kita lupa kepada Rasulullah SAW. Kita cuma hanya memanjakan apa, membahagiakan perut kita, membahagiakan otak kita, hawa nafsu kita. Kita membantu daripada perjuangan setan, tapi tidak pernah membantu daripada perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pada saat ini yang perlu kita kuatkan itu iman kita, hubungan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dalam kondisi apapun nih, pada maulid begini nih, kerjain, laksanain. Ya, kita harus punya siasat, punya cara. Ya jangan takut. Nah sekarang, ya, mau pilih mana? Lagi berebut sembako, kena COVID, atau lagi maulid kena COVID? Seharusnya kedua-duanya harus kena. Mau yang mana? Lagi maulid mati karena corona, atau lagi berebut itu sembako mati? Ya tinggal pilih aja, lagi di pasar mati. Ya kita nggak tahu, ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Yang namanya sebab kematian tuh banyak macam-macam. Itu yang namanya corona cuma 1 dari jutaan sebab kematian. Tapi mati yang namanya 1. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau belum aja belum mati. Mati gak satu lagi. Ya Allah, ini kan aneh sekarang nih. Kemarin tuh baru datang tamu sama saya. Saya karena udah kemakan virus ini, omongan banyak tuh orang, bukan virus karena omongan Allah sama Rasulnya. Jadi saya curiga, susah sama orang. Orang itu nggak kenal datang sama saya, berpakaiannya dia boleh dikatakan agak kumuh. Saya curiga nih, jangan-jangan dibawa virus ini. Supaya nggak nyinggung, diminta salaman, saya sekali aja salaman. Nggak taunya dia curiga sama saya.
Kenapa? Setelah salaman sama saya dia pakai sanitizer. Tadinya saya yang curiga sama dia, seharusnya saya yang pakai sanitizer. Dia pakai Sulaiman Ustaz. Ya Allah. Jadi datang dia takut ke pesantren, di situ ada corona. Saya takut dia datang nanti ada corona. Benar dicurigain saya, bukan saya curiga sama dia. Itu penyakit yang begini luar biasa. Waktu saat ini maka dikatakan kita lebih membanggakan ya daripada perut kita, daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waktunya bukan lagi bulan puasa. Selama 1 bulan setiap mau maghrib kita nyari takjil. Pada kelayapan enggak tuh? Ini apalagi jalan siaga, pada asar keluar dari rumah mau muter nggak bakalan sampai maghrib di rumah, macet, kerumunan. Pada berani kagak itu nyari takjil? Berani kagak? Udah sudah lebaran pada dikunci rumahnya. Enggak mau ketemu sama orang. Lah kemarin lagi puasa nyari makanan mau. Udah ada banyak penyakit, udah macam-macam, udah gak karuan. Kita lupa sama Allah. Kita semua lupa sama Rasulullah SAW. Memang sudah ada keterangannya di mana ada suatu wilayah, suatu Korea, di mana di situ ada zona yang dikatakan zona merah atau zona hitam, di mana situ ada wabah, ada taun, kita nggak boleh masuk. Yang di dalam nggak boleh keluar. Nah sekarang saya tanya corona adanya di mana? Di mana-mana sudah bunuh dunia. Makanya kita boleh kemana-mana. Paham nggak? Ya kalau misalnya di Jakarta doang nih, orang Jakarta nggak boleh keluar Jakarta, orang luar Jakarta nggak boleh ke Jakarta. Ini kan aneh. Orang Surabaya takut sama orang Jakarta takut sama Surabaya, orang Jawa Barat takut sama Jakarta. Begitu juga sebaliknya. Aneh kagak? Ini gara-gara nanti ada orang Jakarta yang balik ke Surabaya, nggak taunya terserbar ke orang Jakarta yang bawa. Entar dibalik lagi, udah dari sana dibawa lagi kemari. Kan aneh sekarang ya, saling nuduh. Nah kita udah bebas sekarang, sana corona di mana-mana. Bebas kagak? Udah bebas ya udah lah, sekarang tanggung ya. Ini yang penting boleh kita waspada. Sudah ada kan anjurannya. Ini pemerintah sudah sangat berjuang buat memerangi yang namanya COVID. Cuman ya kita tahu diri. Kita di umat muslim punya tugas, ya, punya kewajiban. Ya. Jangan nunggu. Atas kita ngomong kapan normal, kapan mati. Normal itu yang namanya normal. Kapan diangkat tuh musibah gaib. Apa yang kamu inginkan yang belum terjadi itu gaib. Tapi sesuatu hal yang belum terjadi yang kita nggak tahu yang paling dekat, al-mautu aqrabu ghaibin yuntazar. Yang namanya mati itu sesuatu yang gaib yang kita tungguin yang paling dekat. Bukan kapan normal, kapan kita mati. Nah kalau kita mati ini kosong daripada cinta sama Nabi, pada waktu saat kita lupa dengan Allah, maka apa yang kita dapatkan nanti? Kita cuma namanya menyesal. Makanya beruntung dengan hadirnya dan datangnya bulan Rabiul Awal. Walaupun bagaimana jangan merasa dalam hati kecil nih, kecil-kecilan, gede-gedean segala macam. Udah boleh. Walaupun yang hadirnya sedikit tapi rasa takzim, ya itu harus ada. Kita mengakukan Nabi SAW, kita nggak mau sampah ya, memang pada waktu saat di pesantren Darul Islam, ya saya bilang silakan. Yang namanya tingkat keyakinan orang itu kan beda-beda. Yang setiap tahun hadir, setiap rumah itu dibukakan untuk menerima tamu, saya tidak mencegah. Yang mereka menghalangi karena takut khawatir nanti terjangkit virus. Nggak apa-apa, tutup pintu rumahnya. Ia mau buka-buka, ya silakan. Ya. Tapi alhamdulillah terlaksana juga jalan lancar, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ini yang paling takut yang kita takutkan orang lebih takut sama corona dibandingkan Allah. Ya. Orang lebih takut ya sama polisi, orang lebih takut sama pegawai listrik. Kalau udah ketagihan rumah kayak kebakaran jengkol, ya takut diputusin. Cuma gara-gara gelap rumahnya, tapi kita nggak pernah takut kalau gelap kuburan kita. Karena hati ini kita gelap daripada Nabi SAW, nggak ada nur, nggak ada cahaya. Maka bangkitkan, timbulkan, datangkan kepada kita sekalian. Maka bicara yang paling besar itu bukan bansos. Emang itu murni memberikan manfaat kepada kita. Cuma sebentar, 2-3 hari seminggu habis masuk ke hospital. Ya. Tapi kalau ada bantuan yang kita terima, faman faja'atu hadhil bisyarah. Bisyarah yang paling besar itu datangnya itu ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Maka dikatakan faman faja'atu hadhil bisyarah wa talaqaha bi qalbin salim. Dan dia menerima dengan hati yang ikhlas, hati yang bersih. Ya. Faqad hudiya ila siratal mustaqim.
maka sungguh dia telah mendapatkan jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala tiap kali salat, ihdinas shiratal mustaqim. Maka ba'dul mufassirin menafsirkan shiratal mustaqim adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menuntun kita jalan keselamatan. Maka kalau kita lepas, kita jauh, udah nggak ada artinya kita hidup. Maka jangan lupa kita ingat, dan itu adalah solusi untuk menyelesaikan semua permasalahan untuk hidup. Kenapa nih kebanyakan orang yang cemas, gelisah, tiap hari itu ngeluh, padahal dia orang yang beriman? Disebabkan karena dosa kita. Karena udah nggak ada di hati kita ini baginda sallallahu alaihi wasallam. Udah nggak ada gairah, nggak ada keinginan, kepikiran itu gimana saya pengen berusaha mengenal dekat lagi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dapat itba, mengikuti dan melaksanakan daripada sunnahnya. Yang dipikiran kita otaknya duit doang nih. Kapan saya punya duit banyak, usaha normal lagi, ya urusan pada beres itu semuanya, ya, nggak ada di hati kita ini. Udah gelap, kita pada tidur, kita pada lupa. Tapi kalau udah mati baru melek, nanti baru sadar. Hal yang sangat berharga, yang paling nilai, yang Allah berikan kepada kita, kita abaikan. Tapi sesuatu yang menjadikan beban nanti di akhirat, itu yang kita perjuangkan, yang kita lakukan, yang kita sungguh-sungguh. Manusia memang kalau lagi begini nih, ya dikatakan an-nasu niyam, manusia pada tidur semua. Tapi kalau sudah mati, wa idza matu intabahu, kalau udah mati baru bangun, baru sadar. Loh, kenapa kok setiap hari saya bengong mulu? Ya isolasi mandiri. Saya banyak berjam di dalam rumah, nggak ngapa-ngapain, bengong aja. Dia nungguin kapan usaha, cuma pikiran itu begitu doang. Al-Quran di rumahnya nggak dibaca, nggak memperbanyak sholat, dia nggak melihat mendidikan pengajaran pengawasan kepada anak-anaknya pada waktu saat belajar secara online. Emang benar, waktu saat ada tugas, benar belajarnya dibuka. Udah pakai seragam, personanya nggak tahu tuh apa yang dibuka. Nggak ada kesempatan kita dekat dengan anak-anak, dengan keluarganya, ya. Kata Nabi, alimu auladakum, ajarkan tuh kesempatan kita dekat dengan anak-anak, karena kita di rumah, anak-anak juga di rumah. Kita kagak kerja, anak sekolahnya juga di rumah. Apa tugas yang tidak diberikan oleh sekolah, tugas yang tidak diberikan dalam pendidikan umum, yaitu mengajarkan kepada anak-anak kita ini cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan kepada zuriyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah kenapa? Kalau diajarin cinta sama artis, ya, itu nggak pakai diajarin ke anak-anak, pada pintar, ya. Belajar sendiri, udah pada paham. Padahal semua apa saja yang kita agungkan, yang kita idolakan, yang kita senang, bentuk apapun itu bersumber daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama min khuluqin fil bariyati mahdud illa wa mudallatan an zainil wujud. Mau cari apa aja tuh ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ini ada artis dari Korea, dari Jepang, luar biasa mereka, ya, ngepednya luar biasa kan. Ya pada waktu saat datang ke Indonesia tuh mau konser, dan luar Jawa pada datang kemari berhari-hari berebut tiket, dibuka cuma hanya 10 menit habis semua jutaan tuh tiket. Ya. Itu mau konser jam 7 malam, itu siang tuh pagi udah berkumpul. Padahal ntar malam. Itu satu tiketnya aja VIP 7 jutaan. Pada datang kagak? Ya pada datang cuma ngeliatin aja. Kalau benar emang dia pada cakep, pada ganteng, suaranya pada bagus, tapi nggak sedikit pun itu mengalahkan daripada suaranya dan tampangnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman emang kita nggak baca maulid, kita nggak paham, nggak ngerti, dan kita nggak mau. Nggak ada. Bentuk kulit yang paling sempurna adalah kulitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bentuk paras muka, hidungnya, matanya, semua yang paling sempurna adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ada wajah yang sangat menarik, seseorang pria yang tampan, itu nggak ada seberapanya. Bayangkan baginda sallallahu alaihi wasallam, susah dilukiskannya, nggak ada. Ya. Karena terkumpul kepadanya itu, ya, semua apa-apa yang bagus, yang cantik, yang hebat, yang tinggi, yang mulia itu merupakan bagian dari pencikan nur baginda sallallahu alaihi wasallam, tertuang jami'u mahasinil akhlak. Semuanya adalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma memang kita nggak kenal, nggak tahu, memang berusaha, memang kagak ada usaha, pengen kenal, pengen tahu. Nah, paling tidak itu kita baca maulid. Tadi 7 pasal yang kita baca sama-sama dalam kitab Sunnah Muram, dan juga kita maulid yang lainnya itu sudah lengkap semuanya diajarkan. Mereka para muhibbin, para habaib, para ulama itu mengungkapkan cara mengekspresi mereka itu cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan
sehingga mereka nggak mampu mengungkapkan kata-kata mengagungkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sebab kenapa? Karena baginda Shallallahu Alaihi Wasallam sempurna, hamba makhluk yang diciptakan oleh Allah, sehingga Allah pun memuji kepadanya. Wa innaka la'ala khuluqin azim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka pujian kita ini, sanjungan kita ini, maulid kita nggak ada arti apa-apanya, ya. Ini mau maulid, mau selawat, ya nggak apa-apanya. Lah senang. Wa rafa'na laka dzikrak. Karena yang udah ninggiin siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ente mau maulid mau kagak nggak apa-apa. Yang rugi kita sendiri. Tuh ada pasar Tanah Abang, ada pasar Cipulir. Itu pasar nggak rugi. Kalau kita nggak dagang, yang rugi kita kalau nggak dagang, kalau nggak datang tuh ke pasar. Rasulullah nggak perlu dipuji karena sudah ditinggikan oleh Subhanahu Wa Taala. Yang rugi ini kita. Ini cuma nyumbang aja kagak mau, udah hadir aja kagak mau. Ngomong lagi, ya maulid lagi. Ini nyumbang kagak, datang kagak. Ya paling tidak mudah-mudahan ya Allah doa, ya. Saya mau berani mengalahkan cahaya. Ya kalau kita benar-benar Islam semuanya pada kabur, pada hilang. Cuman kan kita tanggung, jadi setan agak berani sedikit. Kita sudah tanggung nih iman kita nih, yakinnya kurang. Maka setan pada berani masuk ke dalam. Itu penyakit kalau masih berani. Tapi kalau kita yakin insya Allah lepas kabur ke semuanya. Contohnya dulu zaman masih kecil. Kalau kita pindah nih dari pulau ke Kalibata, ngelewatin kali. Itu jembatannya cuma dari kayu kelapa. Kalau lagi banjir, apa bedanya kita nyebrang lagi banjir sama kagak? Cuman kalau lagi nggak banjir kita yakin bisa nyebrang, tapi kalau lagi banjir nggak yakin, kejebur. Padahal jembatan itu juga tiap hari kita lewat, ya. Jalan aja biasa, benar nggak? Pas lagi banjir karena air banjir di bawah, ya, taruh nyebur kagak? Nyebur kagak? Nyebur, ini begitu juga nggak yakin ini mau maulid. Dapat berkahnya, rahmatnya jadi kurang. Tapi kalau kita yakin dapatnya benar. Sampai dak mayuri. Ya kalau yang ragu-ragu tuh tinggalin. Ini setan allazi waswisu fi sudurin nas minal jin wan nas yang kebanyakan. Manusia yang kita bikin ragu-ragu. Kalau yang bikin ragu-ragu itu orang kafir, enggak apa-apa. Sesama jamaah yang bikin kita ragu. Tekad boleh, tapi yang mati. Tapi yang paling penting adalah kita bagaimana mempersiapkan Nabi. Nah bagus ini sekarang ada maulid yang kita persiapin itu mati. Ini selalu cerita yang sangat menarik. Baru saya terjawab bagaimana menyelesaikan solusinya. Ada seorang jamaah itu datang berziarah ke Abu Yamun Fasir, tahu gak? Di Comas, itu di Banten. Dia kagak tahu apa-apa. Yang sekali lagi wabah yang corona. Cuma karena ada jamaah cerita juga. Oh, akhirnya paham. Kesimpulannya begini, tolong nanti kalau kau ke Jakarta, bawain kemarin tuh bah corona. Saya sudah kangen alam barzah. Saya sudah kangen dengan alam barzah. Tempat ini dunia ini sumpah puyeng. Ya. Udah ada gak kesempatan lagi kita untuk menegakkan hak, kecuali akan dicaci maki. Ya. Yang mereka maksiat dibanggakan dan diagungkan, dipuji, disokong dan dibantu. Tapi kalau kita untuk Rasulullah SAW banyak sekali yang menghalangkan. Sehingga dia kata, tolong abah coronanya buat kemarin saya sudah kangen dengan alam barzah. Hidup di alam barzah di kuburan itu lebih enak. Karena mautul mu'min rahatun. Mati itu orang mukmin adalah roha. Nah cuma kalau kita nggak punya amal, jangan nekat. Bukannya roha malah jadi penyakit. Nanti bukan jadi rohdah min riyadil jannah, malah hufrah min hufarin niran. Itu yang harus kita pikirin. Ya, bukan perut lapar yang kita takut minta tolong supaya diringankan. Bukan karena nggak punya duit, usaha macet yang kita minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diberesin, atau masalah-masalah anak dan sebagainya. Kita takut waktu saat apa? Minta kepada Nabi, sebagaimana diminta oleh Rasul SAW. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Kita nggak pernah itu siap nih, takutnya waktu saat mau mati. Kita takutnya sahabat mau mati. Ini banyak sekarang nih. Sekarang tahu nggak? Nggak ada penyakit cuma satu, luak rumah sakit, corona semuanya. Mau pilek corona, ya. Jantung corona, ya. Mau TBC corona. Penyakit cuma satu sekarang nih kalau di rumah sakit. Apa corona? Nggak ada lagi yang lain. Nah kita dibohongin aja pada mau. Ya, lu jangan takut udah. Ya.
Cuman juga kita harus ikhtiar. Bukan Nabi, kita bukan Rasul. Kalau Nabi dan Rasul itu dikasih oleh Subhanahu wa Ta'ala quwwatun nubuwah. Ya, nubuwah itu adalah sesuatu yang paling agung yang Allah berikan kepada hamba manusia. Tapi kalau kita nggak ada, tapi quwwatul ikhtiar. Kita harus ikhtiar. Jangan nekat, nggak cuci tangan. Bahkan sebelum ini juga kalau kita melaksanakan sunnah Nabi, insya Allah kita bersih. Bukan tangan kita aja, badan kita semuanya bersih. Bukan badan kita aja, baju juga kita bersih. Paling kagak 5 kali. Tempat yang kita berada juga harus bersih. Karena itu adalah syaratnya sholat, sahnya sholat. Mau nggak? Ini karena sholatnya tidak benar, nggak beres, jadi takut. Padahal bukan anjuran hanya tangannya aja bersih, badan itu harus bersih, mandi. Ini jadi muslim jorok banget. Mau kondangan, mau pesta, bajunya dipilih pakai minyak wangi. Tapi lagi mau sholat berjamaah di musola tuh kalau sudah 3 hari kagak diganti-ganti. Yang tuh yang di sampingnya. Hadirin jamaah rahimahullah, mari ya kita bangun. Jadi bisyarah yang paling berharga, hadiah yang paling besar itu yang Allah berikan kepada kita ini bukan wasilahnya mulai baik pemerintah. Memang itu juga kita harus berterima kasih saat seperti ini. Tapi jangan lupa kita berterima kasih dan bersyukur, harus kita banggakan, kita jaga, kita pelihara hadiah yang paling besar, yaitu diutusnya Nabi kita Muhammad SAW bertepatan dengan bulan ini. Ya alhamdulillah, nggak kosong-kosong, nggak kurang-kurang. Ya setelah ini mau mulai lagi nih di Banten, pondok pesantren oleh saya di Banten. Maka minta izin ya tadi Jom, ya. Habis ini mau berangkat, ya. Nggak sampai selesai kabarnya. Karena tadi juga udah selesai, nanti juga anak-anak kalau sudah selesai siap sebagian, besok ada sebagian lagi baru berangkat. Ya sekarang hanya 3 orang aja buat kendaraannya. Ya vokalnya yang pukul 2, penerbangannya. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Mari saling kuatkan. Jangan sampai kita lupa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal. Ya ingat ayat model gitu aja. Bengong dong. Ya, mikirin beli sanitizer, mikirin beli masker, mikirin itu semuanya. Enggak mikirin itu apa. Salatnya, ibadahnya, zikirnya, semuanya, khusyuknya dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan dosa kita karena kita telah menjauhkan diri kita dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, hamba yang paling dimuliakan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dekatkan diri kita dengan berkahnya kita hadir majelis maulid seperti ini, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan lidah kita, lisan kita niratban bi dzikrillah, niratban bi salatin nabi al-nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saja, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Al-fard as-samad. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi amjad. Amma ba'd. Saudara, ini nasihat yang kita dengar adalah yang wakil yang terjadi sama kita sekarang. Dan sampai kapan yang dikatakan wabah COVID-19 atau corona
kita nggak tahu sampai akhirnya di mana. Bagi kita umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad, umat di akhir zaman, yang dikata di dalam Al-Quran firman Allah, kuntum khaira ummatin, kalian paling bagusnya umat, yang seharusnya menyikapi wabah ini tiada kekuatan dan tiada keputusan, hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut, wajib kita takut bagi manusia kepada Tuhannya. Apabila Allah kehendaki, apapun bisa terjadi. Tidak ada yang gak mungkin bagi Allah. Tetapi saudara, mau itu apapun bentuk wabah yang diberikan oleh Allah Ta'ala, manusia tidak boleh menjauhi Allah. Manusia atau umat Nabi Muhammad, umat yang beriman, tidak boleh menjauhi masjidnya. Manusia yang mengenal kepada Nabi Muhammad tidak boleh meninggalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Masjid ditutup. Semestinya orang terkena wabah mesti tambah meningkatkan kepada Tuhannya, tambah mendekatkan diri di rumah Allah Ta'ala. Shaf yang diajari Nabi Muhammad rapat direnggangkan. Mestinya lebih merapatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Corona dari zaman dahulu, virus corona Allah ciptakan. Tapi apabila tidak dikehendaki oleh Allah menjadi sabab untuk kita dipanggil kepada Allah Ta'ala, tidak akan dapat menjadikan sabab kita meninggal dunia. Wala yahdusu hadisan illa biqada'i wa qadari wa iradati. Tidak ada sesuatu yang baru terjadi di muka bumi ini kecuali kehendak Allah, ketetapan Allah, dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati tidak boleh ditakuti karena kita pasti akan mati. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, al-mautu babun wan nasu dakhiluhu ya laita si'ri ba'dal bab madam. Mati itu pintu. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kata Allah dalam Al-Quran. Firman Allah. Babun, pintu yang mesti kita melewatinya. Manusia bakal masuk pintu itu semua, mau tidak mau, siap tidak siap, pasti akan melewati pintu. Yang paling kita fokus dan tidak boleh putus dari tujuan kita setelah pintu, rumah apa yang kita tinggali. Tidak boleh, apapun keadaan kita di dunia ini, tidak boleh tujuan kita lupakan. Ba'dal bab madar. Setelah pintu itu, rumah apa yang kita akan tinggali. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ad-daru darun na'im in amilta yurdal ilah wa in khallafta fannar. Rumah-rumah Allah, surganya Allah, rumah surganya Allah, darun na'im in amilta, kalau kalian selalu
dalam mengamalkan, mengibadati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diridhoi oleh Allah, apa yang diperintah kita datangkan, apa yang dilarang kita jauhi. Dengan adanya corona, saya mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena selalu ingat kepada Tuhan. Ada rasa takut mati sehingga ingat untuk akhirat. Mungkin kalau kita dikasih corona dalam kesenangan, kenikmatan, tidak ada apa-apa, lupa dengan akhirat kita. Ayuhal ikhwan, ini yang paling penting, yang paling kita jaga. Di samping kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita selalu berusaha mengenal Nabi Muhammad, berusaha untuk mendapatkan cinta dan dicintai oleh Nabi Muhammad. Karena apabila tidak dengan Nabi Muhammad, kita tidak mengenal ini agama Allah. Bayan daripada Al-Quran, bayan daripada syariat ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad itu sendiri. Maka perlu kita mengenal Nabi Muhammad. Bagaimana rasa kasih Nabi Muhammad, sifat rahmah Nabi Muhammad ala hadzal ummah, ala hadhil ummah. Bagaimana rahmatnya Nabi Muhammad atas ini ummah, yang mana Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmat. Tidak aku utus engkau ya Muhammad kecuali rahmat untuk sekalian. Ayuhal ikhwah, Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan umatnya. Umatnya lah yang menoleh kepada selain Nabi Muhammad, mencari figur. Tidak dengan Nabi Muhammad, mendasari kehidupan. Tidak dengan ajaran Nabi Muhammad, sehingga rumah tangga menjadi banyak bencana karena sebab tidak memakai ajaran Nabi Muhammad. Hubungan anak dan orang tua tidak harmonis karena sebab tidak mengerti bagaimana cara pendidikan Nabi Muhammad. Orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, taat atas syariat Nabi Muhammad, jadi khadimnya Nabi Muhammad, jadi pembantunya Rasulullah, jadi budaknya Nabi Muhammad, jadi budaknya Rasulullah. Kita cinta dengan pohonan, selalu itu pohonan kita rawat pagi, kita jemur, kita siramin, kita kasih pupuk, kita rawatin, kita guntingin. Selalu kita perhatikan. Karena kita suka cinta kepada pohonan. Begitupun orang yang cinta kepada Rasulullah. Aina akhlaqur Rasul? Aina adabur Rasul? Mana itu akhlak Nabi Muhammad? Tiap-tiap hari kita hidup bersama orang tua kita, keluar aja. Gak ada izin dari orang tua, gak ada musafahah, ta'zim dengan orang tua. Aina akhlak ya Rasulullah? Adabnya Nabi Muhammad mana? Kita sebagai pencinta Nabi Muhammad tunjukkan akhlaknya Rasulullah. Karena dengan kita menunjukkan akhlak Nabi Muhammad di dalam keseharian, maka ini yang membedakan pecinta dan tidak cinta kepada Rasulullah. Wal'udun
illam tafrukh rawaihahu lan yafruqa bainal 'ud wal khat. Kayu gaharu apabila dia tidak mengeluarkan bau wanginya, tidak bisa dibedakan mana itu kayu gaharu dan kayu bakar. Pecinta Rasulullah terlihat di dalam keseharian. Pengikut Nabi Muhammad ada di dalam amal kesehariannya. Wa illa tuhasib nafsana. Mesti kita mengkoreksi diri kita. Seberapa besar kita mengikuti Nabi Muhammad. Sayyidina Abdullah bin Ali al-Haddad mengatakan gadaman ala gadamin bijiddin auzai. Dengan hati-hati mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya pakaiannya, tapi amalnya. Bukan hanya amalnya, tetapi hatinya dijaga untuk Nabi Rasulullah SAW. Mudah-mudahan berkatnya Rasulullah dengan banyak kejadian-kejadian yang Allah takdirkan dan Allah izharkan di dalam kehidupan kita ini, sehingga kita menjadi sadar dan kembali kepada syariat Rasulullah SAW. Nabi Muhammad, syariat Islam dicerca di mana saja, di mana ulama-ulama kita digerogoti, dimaki, dicaci maki, dikriminalisasi, dipenjarakan, ditusuk, dimusuhin, membuat menarik umatnya Rasulullah untuk bersatu. Menarik kita mempelajari kecintaan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Rasulullah, bagaimana cara kita bisa sampai cinta kepada Nabi Muhammad. Dengan itu adalah permulaan yang Allah berikan untuk bersatunya umat Islam. Saudara, saya tidak panjang lebar dalam masalah itu. Banyak penceramah-penceramah kita membuka fadail Muhammadiyah. Bahkan banyak sekali ulama-ulama mengarang tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ihtifal Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sekarang yang kita butuhkan dalam kesehariannya, prakteknya, apapun dapat di dalam kehidupan kita, pelajar atau tidak pelajar mendapatkan hadis Nabi Muhammad, amalin. Dengan amalan tersebut kita bisa merasakan keagungan, kebagusan, keindahan agamanya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memperkuat Islam, wansurna wal muslimin, wa'ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma hlik man halakal muslimin, Allahumma ansur man nasaraddin, ya karim ya rahim ya rahim bil mu'minin. Sallallahu alaihi wa Muhammad wal a'udhu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan selesainya kita telah menyampaikan daripada tausiahnya. Saya ucapkan kita semua khairan wa ahsan jaza, mudah-mudahan bermanfaat kita dan akhirat kita. Dan kita ucapkan terima kasih yang banyak. Kami juga ucapkan juga terima kasih kepada para jemaah semuanya. Dan kita tutup dengan doa. Insyaallah nanti kita akan ketemu tahun akan datang dengan doa afiat yang kalau ditutup sekarang dengan doa oleh Habib Luqman bin Ali al-Idrus paling dapat berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tusallimu biha tusallimu ahlana wa auladana wa aqribana wa ahbabana wa muallimina wa muta'allimina wa asdiqana wa jirana tusallimu buyutana wa masajidana wa ma'ahidana wa madarisana wa mazari'ana wa makatibana wa jami'a mahallatina wa walina wa min syarri zalzalati wa barakatiha
ومن شر السيارات الطائرة الموقوفة وغيرها ومن شر البلاء والوباء والآفات والآفات وشرها ومن شر الجن والإنس والوحوش والطاغوت وشياطين وكيدها ومن التردي والهدم والهرق والغرق وجميع المصائب ومحرقاتها ومن كل بلاء في الدين والدنيا والآخرة بجاه المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا سلام سلمنا يا سلام سلمنا سلمنا والمسلمين سلمنا والمؤمنين سلمنا في بلادنا هذا إندونيسيا يا رب من جميع البلاء والوباء والأمراض والأسقام وجميع البلية يا رب. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد بحق سيدنا محمد وآله صلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله. Alhamdulillah, dengan membacakan doa akhirnya kami beserta para panitia